Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, pola pengembangan urutan isi. Jadi isi tadi harus saling berkaitan ya, tidak jauh dari pembahasan paragraf 2, 3, 4. Paragraf 5-nya tidak nyambung. Definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Simpulan tidak dibuat juga tidaklah mengapa ya, tidak masalah. Kita lanjut lagi. Nah, bagian C. Menelaah dan memperbaiki kepaduan paragraf. Coba kalian baca bukunya yang tentang lebah. Ini sebenarnya D ya, puan salah tulis. Nah, kita menelaah dan memperbaiki kepaduan paragraf. Coba kalian lihat yang Ustadz garis bawahi warna merah ini ya. Lebah memiliki berbagai manfaat dalam dunia kesehatan. Coba kalian baca bagian awal. Lebah memiliki ciri fisik secara khusus. Sebagai serangga, lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Beberapa jenis lebah memiliki sengat yang sebetulnya bersifat fatal bagi jika sengat digunakan untuk menyengat akan mengakibatkan kematian bagi lebah sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya sengat dan kantong kelenjar yang terlepas dan tertancap pada sasaran. Seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan lebah dibagi menjadi 3 bagian, kepala, torak, dan perut. Lebah memiliki berbagai manfaat dalam dunia kesehatan. Tidak nyambung kan? Lebah memiliki berbagai manfaat dalam dunia kesehatan. Sedangkan di bagian atas dijelaskan apa? Ciri-ciri lebah dan sengatan lebah, baru manfaat dalam kesehatan. Ini tidak sinkron ya dengan bagian atas paragraf ya. Jadi kalian harus perbaiki. Lebah bisa, sengatan lebah sangat fatal untuk lebah sendiri. Nah, seharusnya seperti itu kalimatnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagian D. Jadi bagian E, Ustadz ringkas-ringkas saja ya. Menyunting kalimat yang mengungkapkan klasifikasi. Menyunting adalah memperbaiki teks atau mengedit suatu kegiatan tanpa mengubah makna. Jadi yang panjang diringkas jadi pendek ya. Contohnya, nih, berdasarkan bentuknya maka terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2. Nah, nomor 2, manfaat daripada pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak. Nah, kita kerjakan nomor 1 dulu. Berdasarkan bentuknya, maka ini tidak perlu. Berdasarkan bentuknya, terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2. Tidak perlu menggunakan maka, masih tidak merubah makna kan? Nah, berarti begitu ya, harus diperbaiki. Tidak usah menggunakan kata maka. Berikutnya nomor 2, manfaat daripada pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak, daripadanya kita hilangkan. Nah ya, manfaat pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak ya. Daripada ini biasanya untuk membandingkan, jadi sangat tidak nyambung. Manfaat daripada pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak, jadi daripadanya dihilangkan. Cukup manfaat pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak. Berikutnya kita lanjut lagi ya. Ustadz ringkas mengejar waktu karena ini videonya masih ada 2 lagi insyaallah. Nah, amati contoh berikut. Contoh salah, menyunting kalimat boros. Jadi kalimat borosnya kalimat banyak panjang, kita sunting jadi pendek ya. Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu adalah manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Kita perbaikin lagi ya, menyunting kalimat borosnya. Yang terkandung dalam manfaat terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Kan bisa dihilangkan kan yang terkandung dalam, tidak perlu yang terkandung dalam. Selanjutnya, menelaah prinsip penggunaan huruf kapital dan tanda. Menelaah prinsip penggunaan huruf kapital dan tanda koma dan tanda titik. Nih apaan nih salah ya, kapital koma, tanda koma dan tanda titik. Ini bagian G, salah ya. Ini seharusnya F.
Bagian G kita sudah masuk. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan dan ataupun. Contohnya, ibu membelikan saya semangka, koma, durian, koma, apel, koma, dan manggis, begitu ya. Tanda koma dipakai belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi dengan demikian. Contohnya lagi ya. Misalnya, saya telah umroh, koma, jadi saya ingin haji, titik, begitu ya. Saya ingin umroh, jadi, koma, saya ingin haji, begitu ya. Apuan tadi agak kesalahan sedikit. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi. Contohnya nama kalian, nama daerah, nama pulau, nama hewan tidak ya. Jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya, contoh Pulau Seram, P-nya besar, S-nya besar. Antartika, A-nya besar. Sungai Kapuas, S-nya besar, Kapuasnya K-nya besar. Sungai Mahakam, S-nya besar, M-nya besar. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contoh Selat, Lombok, Teluk itu menggunakan huruf besar. Kita lanjut lagi. Penggunaan imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Akhiran is memiliki makna bersangkutan dengan akhiran is, merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Berikut ya, Belanda teknis, Inggris technical, Indonesia teknis. Ditambahi imbuhan is. Biologi di Indonesia jadi biologis, diakhiri dengan is ya, berkenaan dengan biologi. Misalnya akhiran isasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu akhiran isasi adaptasi dari bahasa Inggris berikut. Misalnya Inggris specialization, globalization, naturalization. Indonesia jadi spesialisasi, globalisasi, naturalisasi, begitu ya. Kita berarti memakai bahasa luar juga untuk akhiran is dan isasi. Kita lanjut lagi. Penggunaan kata baku dan tidak baku. Jadi Ustadz contohkan satu atau dua aja ya, sisanya kalian bisa baca sendiri. Kata tidak baku bawain. Nah, itu biasa kita pakai ya. Yang benar kata bakunya bawakan. Kamu nih pengerusak. Nah, sebenarnya bukan pengerusak tapi perusak. Merubah bukan baku ya, yang benar mengubah. Mempengaruhi yang benar memengaruhi. Sintesa sinesis. Risiko yang bakunya. Diakomodir, sekarang yang bakunya diakomodasi. Kualitas pakai W diganti kualitas pakai U. Kualitas. Inframerah dan inframerah. Nah, kenapa beda? Yang baku sekarang tidak dispasi inframerahnya. Ekstrakurikuler tidak dispasi. Kalau dispasi tidak baku, yang bakunya digabung ekstrakurikuler. Cukup panjang ya. Ya. Kita sudah video bagian akhir. Dilanjutkan di video berikutnya ya, materi terakhir ya. Di video berikutnya Ustadz akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.